Selamat pagi guys, selamat jumpa lagi. Saya mau berbagi tentang pasien yang mengalami yang disebut dengan gangguan mental organik. Pasien usia 70 tahun, dia tiba-tiba mengalami halusinasi, bicara kacau, proses pikirnya terjadi asosiasi longgar, ya, bicaranya tidak nyambung. Waktu dibawa ke saya, dikonsulkan oleh teman sejawat saya periksa, dan kemudian saya memberikan pengobatan, tetapi minta pemeriksaan laboratorium sesuai dengan indikasi dan juga MRI brain, MRI otak. Nah, seperti biasa guys, ya teman-teman sekalian, sebagai spesialis yang dianggap SPKJ, spesialis kurang jelas ya, pasien pun suka nolak, suka ragu-ragu. Ini dokter obatin aja kejiwaannya, nggak usah lagi diperiksa-periksa katanya gitu ya. Dikira jiwa itu roh kali ya. Lihat nih tuh ya, lambangnya nih, sengaja pakai baju dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Ini ada ulernya nih, kalau ada ulernya nih dokter nih ya. Nah, kenapa saya meminta pemeriksaan itu? Karena kita mesti lihat kalau sudah tua tiba-tiba mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, maka kemungkinannya adalah organik. Paling tidak misalnya ada manifestasi dari multiple lacunar infarct di lobus frontalis, atau ada tumor ya. Memang tidak ada gejala-gejala tumor seperti sakit kepala ya, meningkatkan tekanan intrakranial, kemudian adanya diplopia, penglihatan yang menjadi dua ya. Tetapi kita harus singkirkan itu semua. Tidak bisa kita hanya obatin, kemudian kita mengabaikan ternyata ada suatu proses organik. Nah, nanti lihat deh video saya yang menjelaskan bagaimana yang namanya gangguan kejiwaan itu hubungan otak dengan perilaku ya. Bisa juga karena gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis, ureumnya tinggi, meracuni otak, juga bisa ada gejala halusinasi. Nah, kali ini untungnya keluarga dia kooperatif. Setelah dijelaskan, walaupun tampak ragu-ragu, akhirnya dia melakukan juga pemeriksaan. Dan kemarin datang, pasiennya udah nyambung, udah bagus, kontaknya semua normal, wajar ya, bicaranya sudah runut, tidak ada halusinasi lagi, ingatannya sudah membaik. Saya berikan obat untuk acetylcholine esterase inhibitor ya. Kemudian juga saya berikan antipsikotik dosis kecil, dan hasilnya ternyata ada tumor benign, tumor jinak di lobus frontalis sisi medial ya, di depan sini ya, ada di MRI-nya. Kemudian juga ada multiple lacunar infarct di frontal. Jadi cocok ya, tidak adanya pengentalan darah, agregasi trombosit, didimer, semuanya normal. Kolesterol ada sedikit, diabetes juga diambang, kemudian ada anemia, HB-nya rendah, tapi anemia ringan. Oleh sebab itu kita harus memanage. Oh ya, ada hipertensi juga, pasiennya ada hipertensinya sudah normal sekarang. Saya berikan beta blocker. Nah, selanjutnya saya konsulkan ke bedah saraf, walaupun mungkin itu tidak dioperasi karena itu jinak. Saya konsulkan tetap ke penyakit dalam untuk menjaga jangan sampai terjadi diabetes dan dislipidemi yang akan memperburuk kondisi pasien, serta untuk tata laksana hipertensinya. Karena secara kompetensi, walaupun saya bisa obatin, di awal saya kasih untuk diobati dulu, tetapi saya konsulkan supaya tidak menyalahi kompetensi untuk proses pengobatan jangka panjang. Mungkin begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, saya bagikan tentang gangguan mental organik. Ternyata karena fungsi otak yang terganggu akibat adanya tumor, dan juga mungkin ada gangguan peredaran darah otak di situ dengan adanya multiple lacunar infarct. Kali ini saya memakai kacamata yang hitam, gradasi ke bawah, bukannya apa-apa ya, sekali-sekali supaya matanya nggak terlalu kelihatan sipit, jadi ketutupan sedikit. Salam sehat selalu teman-teman. Orang gangguan jiwa juga bisa kena COVID-19.